ini ya, di atas sana ya. Nah, Stoknya. Ya, ya. ya Alhamdulillah. bilhak nataki fi fil mahad lo kan. Antum fi mahad. Kayaknya pernah ketemu sih Ustaz ya, saya di Guntur satu dulunya. Oh, Jadi ya. secara kayaknya sih, ya, antum di mana dulu di pengabdian di mana? Anak anak khidmah fi mahad Asamin fi Lampung. Oh Lampung, ya ya ya. Tapi kalau gontornya, gontor satunya di Ya, gontor satu ya. Gontor satu anak sih Mudabir fi awal salis. Oh Sorry iya, si Sani Salis, Tani Salis ya. Saudi. Makanya dari sisi wajah kayaknya kok nggak asing gitu. Antum taksi pe pasal adi. Taksi V. Oh, Ya, ya. baik. Ini antum kayaknya udah ini ya udah start webinar. Jadi kita mulai aja ya. Ini juga sudah jam satu Kita tiga masuk ya. puluh. Ya, jadi baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar, sahabat Genpes semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Sutrisna Mijaya di sesi kelas pasti, yang mana kelas pasti kali ini kita akan bahas sedikit mengenai reksadana, gitu ya. Jadi di sini juga saya nggak sendiri. Di sini ada salah satu partner kami dari Afris Asset Management. Di sini sudah hadir Pak Teku Rusdi Khairi. Saya panggilnya Pak apa nih? Pak Teku atau Pak Rusdi atau Pak Khairi? Boleh Pak Teguh, asalkan jangan nggak usah ada Ustadz ya. Iya, jadi di sini ada Iya. Pak Teko dari Afris Asset Management dan juga ada Bu Buaan ya dari Asset Management dari Afris Asset Management. Ini saya manggilnya Afris ya, benar ya? Afris Asset Management ya. Betul, Afris Ya, Asal Management. penyebutannya saya takut keliru. Jadi ini memang bagi saya ini perdana ya, Sobat Gembel semuanya dengan Afris Asset Management dan Alhamdulillah udah hadir di sini. Nanti kita akan sharing mengenai ya mungkin kita update sedikit market. Jadi memang saat ini juga kalau Sobat Gembel tahu ya, memang saat ini retail khususnya memang kami ini para trader di sini yang join eh, apa klien-klien existing kami Pak Teguh ya. Jadi di sini juga kita live juga di Facebook, di medsos dan juga selamat datang bagi sobat-sobat Genpes yang ikut join di Zoom webinar ini. Dan nanti seperti biasa jika ada pertanyaan di sesi ketika pemaparan pemateri silakan bisa di kolom chat bisa langsung ajukan pertanyaan dan juga mungkin yang ikut live di Facebook silakan di kolom komentar ya kalau ajukan pertanyaan nanti saya akan bacakan di eh, sesi akhir ya nanti setelah pemaparan dari pemateri. Nah, memang ini Pak Teguh ya sebagai informasi aja memang saat ini nih investor kita ini khususnya para trader gitu ya saat ini melihat fluktuasi di market agak sedikit volatile banget dan mungkin kayaknya timingnya tepat juga nih kalau kita memperkenalkan reksadana ke apa namanya ke sobat-sobat Genpes. Kita nyebutnya sobat Genpes ya. Ini para investor di CGS yang mana memang saat ini kalau kita lihat juga ya kayaknya pasar yang lain juga menarik ya, which is mungkin kayak pasar bonds gitu ya, obligasi dan juga kalau pasar lainnya lah, misalkan money market dan yang lainnya. Jadi memang kalau saat ini untuk sobat Genpes ataupun para klien existing kami perlu tambahan produk lah. Jadi melihat kondisi yang lagi volatile, kayaknya juga kalau melihat juga inflow-nya lebih banyak di bondsnya sekarang ya daripada di equity. Justru equity kalau kita lihat juga year to date-nya lumayan outflow-nya cukup besar ya hampir 50 triliun mungkin gitu ya. Dan juga justru kalau di bonds lagi inflow besar-besaran ya. Kalau year to date mungkin datanya nanti mungkin bisa diupdate juga sama Pak Teguh. Kurang lebih kasar hampir 70 triliun year to date-nya yang inflow ke bonds ya. Jadi cukup lumayan menarik. Sekarang mungkin sesinya pasar obligasi kali ya di market di tahun ini. Jadi kami sahabat Genpas ini perlu apa namanya kombinasi produk portofolio khususnya yang mana mungkin juga ada produk dari Apris Asset Management nih yang mungkin bisa di apa namanya di dijelaskan ke kami bagaimana ini produknya dan karakteristiknya seperti apa. Mungkin juga ada produk yang untuk tahun ini cukup menarik dan bisa ditawarkan ke kami gitu ya. Jadi itu mungkin ya
mukodimah dari saya untuk sebelum pemaparan ke Mas Teguh, ke Pak Teguh ya. Jadi mungkin sebelumnya itu kenalan dulu ya Pak Teguh ya. Ini juga Ya, memang kali kedua atau keberapa kali ya dengan Apris ya. Jadi mungkin kenalan lagi ini Apris itu siapa? Mungkin bisa di sedikit nanti dijelaskan karena juga Sobat Genpes perlu tahu juga ini fund manager siapa. Karena memang klien kami itu juga suka melihat dari sosok profil ini MI-nya siapa sih gitu ya. Jadi biar kena juga yang ngelolanya ini siapa, karena memang kami akan menitipkan dana ke MI yang harus benar-benar dikenal lah gitu. Jadi mungkin nanti sebelum ke materi, Mas Pak Teguh mungkin kenalan dulu kali ya, jelasin dulu mungkin siapa sih Apris gitu ya. Jadi supaya nanti kami juga lebih kenal lah gitu. Mungkin itu Pak Teguh ya, yang mungkin dari saya mungkin untuk mempersingkat waktu juga, waktu dan tempat mungkin saya serahkan ke Pak Teguh ya untuk menjelaskan. Kamar Prof nggak ada. Di sini ada. Yes. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, teman-teman dari CGS, trader dari CGS. Saya kira ini adalah, seingat saya, ini adalah pertemuan kedua saya, Pak ya, dengan CGS. Sebelumnya tahun lalu kita juga pernah mengadakan acara yang sama. Boleh di-share ini ya. Bentar kita coba share materi yang akan kita presentasikan ya. Kompro dulu. Jelasin singkat Apris. Oh ya, baik. Jadi secara singkat, Apris Asset Management ini apa? Jadi kita di Apris itu kita perusahaan keuangan yang punya cukup banyak lini usaha ya. Kita Apris Asset Management itu sebenarnya berdiri selain asset management kita juga punya asuransi. Sebenarnya base grup kita adalah grup asuransi. Jadi kita punya di atas kita itu ada namanya Apris Group ya, Apris Life Insurance-nya atau Apris Assurance itu bergerak dalam bidang asuransi jiwa. Dan selain asuransi jiwa kita juga ada asuransi general yaitu Apris Group General Insurance ya, ada 2. Dan yang ketiga itu adalah lini usaha bisnis yang bergerak dalam bidang pasar modal ataupun aset management, yaitu kita ya, Apris Asset Management. Jadi sebenarnya Apris Group itu kalau kita bilang dalam lini usaha keuangan itu hampir komplit, Pak ya. Yang belum ada di kita cuma banking belum ada. Life insurance kita ada, lini bisnisnya, general insurance kita ada, aset manajemen kita ada, yang belum ada banking sama sekuritas belum ada. Selain itu dari sisi financial product offering kita sudah lengkap, cuma 2 aja yang belum ada. Jadi sebenarnya grup Apris ini lumayan besar lah di industri keuangan. Ya. Dan sekarang Apris Asset Management kita mengelola sekitar ada 3,4 triliun ya, 3,4 triliun, dan hampir 70% AUM-nya sekarang bergerak dalam kita mengelola fixed income dan money market. Selebihnya itu adalah equity, reksadana berbasis equity. Kita tidak hanya mengelola fund berbasis reksadana, tapi ada juga dalam bentuk KPD ya sebagian. Jadi kurang lebih itu. Baik Pak, jadi tema kita hari ini adalah sesuai dengan flyer yang ada ya, itu adalah ingin melihat potensi reksadana di tengah tren investasi. Baik, lanjut. Bisa dilihat ya ininya. Nah, sebelum ke sana, kita ini adalah sedikit intermezzo ya. Ini adalah gambar, kalau teman-teman lihat adalah mungkin realita kita sekarang ya. Realita beberapa dari kita mungkin ada yang gajinya itu diajar oleh rangkaian kredit seperti kita habis gajian harus bayar Shopee Pay Later lah, Kredivo, kredit card, berbagai macam angsuran ya, sehingga kadang kita lupa untuk menyisihkan dana kita untuk investasi. Dan ada quote yang menarik dari Morgan Housel ya, ini adalah dia pencipta buku Psychology of Money. Kata dia itu apa? Kata dia itu adalah financial success itu adalah soft skill ya. Jadi sukses keuangan sebenarnya soft skill. How you behave is more important than what you know. Apa yang
kita lakukan itu lebih penting daripada apa yang Anda tahu. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan memberitahu sedikit skill bagaimana market update, tapi setelahnya itu adalah tergantung kita. Bagaimana kita behave dengan keuangan kita. Setelah ini tergantung teman-teman mau investasi kemana, apakah masih mau investasi atau mau hanya menghabiskan dananya untuk hal-hal yang konsumtif, gitu ya. Baik, itu intermezzo sedikit. Next. Baik, jadi yang kita pada kali ini kita ingin menjawab 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah kita ingin mencari tahu instrumen keuangan yang menghasilkan return paling tinggi dalam 10 tahun terakhir itu apa? Apakah itu obligasi? Apakah itu saham? Apakah itu emas? Atau apakah itu time deposit? Apa sih instrumen yang paling menghasilkan return paling tinggi dalam 10 tahun terakhir, dalam long term ya? Itu ingin kita coba cari tahu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah instrumen yang paling stabil itu apa? Jadi bukan hanya yang paling tinggi secara return, kita juga kadang butuh instrumen yang paling stabil secara returnnya. Karena ada sebagai instrumen yang kadang returnnya bagus tahun ini, tetapi tahun depan udah nggak bagus lagi. Volatile atau disebut dengan volatilitasnya tinggi, seperti tadi disampaikan oleh Pak Sutrisna ya. Tapi apakah ada yang instrumen yang paling stabil dan juga memiliki return paling tinggi? Apakah itu ada? Akan kita cari tahu. Yang ketiga adalah instrumen apa sih yang cocok saat ekonomi lesu? Karena kita lihat ekonomi saat ini cukup lesu ya. Dan saat lesu, instrumen apa yang paling performing? Ya, ataupun pertanyaan ketiga lebih kepada short term. Instrumen apa yang secara short term itu cukup menjanjikan? Itu 3 pertanyaannya. Next. Baik, kita sih suka melihat kinerja historis ya berbagai aset classes, dan dalam tabel ini sudah kita berikan dalam berbagai aset classes ya, ada obligasi korporasi, obligasi negara, time deposito hingga emas ya. Ini adalah returnnya, kinerjanya dalam 10 tahun terakhir dari 2014 sampai dengan year to date 2025. Year to date ini sampai 30 Juni ya. Dari tabel ini apa yang bisa kita simpulkan? Ya, kalau kita lihat jelas secara kumulatif dalam 10 tahun terakhir yang paling tinggi itu adalah S&P 500 ya, sekitar investasi di saham luar negeri. Itu returnnya secara kumulatif itu 185% ya, dari 2004 sampai 2024. 2014 sampai 2024. Tetapi bagaimana dengan volatilitasnya? Makanya di bawah tabel itu ada minimum. Jadi dalam 1 tahun dalam 10 tahun terakhir kadang S&P 500 ini bisa mencetak loss itu 19% per tahun, yaitu pada tahun 2022 ya. Tapi adakah investasi yang jarang loss, yang minim volatilitas? Ada. Kalau kita lihat return kedua, instrumen kedua yang menghasilkan return paling tinggi dalam 10 tahun terakhir adalah obligasi korporasi dengan returnnya sebesar 154%. Ataupun secara average rata-rata itu hampir 10% per tahun ya. Dan minimumnya kalau kita lihat di obligasi korporasi ini dalam 10 tahun terakhir itu nggak ada yang merah-merah ya. Jadi returnnya positif semuanya. Sedangkan sebaliknya ya, dari obligasi negara, IHSG, LQ45 sampai emas itu kadang banyak merahnya. Tapi memang kalau tahun ini kalau kita lihat year to date ya, yang paling returnnya paling oke sebenarnya emas. Ya 25% year to date emasnya. Karena memang emas itu sangat berkorelasi dengan faktor eksternal. Ya. Tetapi apakah emas itu akan naik terus? Kalau berdasarkan table ini ada kalanya emas itu turun ya, seperti tahun 2015 ya. 2015 emas itu turun 10%. Ya, 2021 juga turun. Jadi kalau kita bicara stabilitas untuk jangka panjang memang emas itu menjanjikan. Tapi kadang dalam short term ada kalanya emas itu kinerjanya stabil ataupun nggak gerak sama sekali ya. Jadi itu. Next. Jadi kalau dari sini kita bisa menjawab pertanyaan 1 dan kedua, yaitu instrumen yang paling stabil dan returnnya cukup oke adalah obligasi korporasi ya, dengan average rata-rata per tahun hampir 10%, 9,9%. Baik.
Next. Nah, tadi menarik ya pertanyaan dari Pak Sutrisna. Pak Sutrisna sudah menyebut bahwa equity itu mendapatkan capital outflow yang cukup besar. Memang betul ya, kalau kita lihat ini adalah bar capital foreign inflow untuk saham dan obligasi ya. Yang ungu itu adalah bond flow, jadi aliran modal asing yang masuk ke obligasi. Dan yang hijau muda ini adalah aliran modal asing yang masuk ke saham. Nah, kalau teman-teman lihat ini dalam bentuk USD million ya, miliaran USD. Ini kalau kita lihat itu equity itu sudah outflow itu sejak Oktober 2024 ya, ataupun sejak presiden baru dilantik ya. Makanya teman-teman lihat ada bar yang warna hijau ke bawah itu berarti dia outflow ya. Kalau obligasi gimana? Obligasi itu fluktuatif. Kadang yang kalau kita lihat di dalam sejak Oktober sampai bulan Juni, outflow obligasi itu cuma 2 kali ya, yaitu bulan November 2024 sama Juni 2024, sama Juni 2025. Selebihnya itu inflow terus ya. Yang paling gede inflow-nya di obligasi itu adalah pada periode Mei 2025 ya. Jadi benar kata Pak Sutrisna, foreign inflow yang paling gede itu ke kita itu ke pasar obligasi, bukan ke pasar saham. Nah, timbul pertanyaan, kenapa pasar saham kita mengalami outflow yang cukup gede ya? Ini akan kita jawab pada slide selanjutnya. Next. Nah, kenapa pasar saham itu terjadi outflow? Jawaban kita sih karena ada perlambatan ekonomi ya. Ini adalah pertumbuhan ekonomi kita kalau kita lihat dalam bar chartnya ya. 2025 ini yang merah itu kita diestimasi tahun ini itu ekonomi kita cuma tumbuh 4,7. 4,7 ini terendah sejak kapan? Sejak 2009. Ya, ekonomi kita biasanya tumbuh itu di atas 5%. Dalam sejarahnya dalam 15 tahun terakhir ya, dari 2009 sampai 2025, periode kita mendapatkan growth hanya di bawah 5% itu cuma tahun 2020-2021, yaitu saat pandemi ya. Yang kedua tahun 2015 itu saat Fed tightening itu growth kita cuma 4,8, dan pada 2009 GFC ini Global Financial Crisis 2009 yaitu ekonomi growth kita 4,663 saat itu. Ya, jadi terendahlah sejak 2009. Karena pertumbuhan ekonomi yang struggling inilah makanya pasar saham kita mengalami outflow yang cukup besar ya. Nah, jadi kalau kita lihat proyeksi institusi besar juga banyak yang memproyeksikan ekonomi kita 2025 ini cuma hanya bisa tumbuh 4,7 ya. Next. Nah, so what ya, ekonomi lesu so what. Jadi kita harus investasi kemana ya. Next. Ini kalau kita bicara short term ya, ini adalah kita ingin melihat return investasi ya dari 3-4 klasis ya dari 2009 ya. Ini kalau teman-teman lihat, kalau kita tarik ini dalam long term ya, dalam 15 tahun terakhir 2009 sampai 2025, 15 tahun lah. Jadi kalau kita lihat di saat ekonomi itu lemah, lesu ya, contohnya di 2015 ya, itu semua instrumen investasi itu turun, terutama saham. Ya, makanya kalau teman-teman lihat ada line warna GCI Index ya warna hitam, itu kan turunnya luar biasa di 2015. Bagaimana dengan bond index? Bondnya turun, tetapi relatif lebih kecil kalau turunnya ya. Pada tahun 2020 saat pandemi, kalau teman-teman lihat lagi, ya waktu COVID, pertumbuhan ekonomi kita kan kontraksi 2,1%. Dan saham GCI Index itu turunnya berapa? Luar biasa, hampir 20% lebih. Makanya turun ya. Jadi kalau Anda investasi sejak 2009, sebelum COVID Anda sudah untung 150% di saham, dan setelah di 2029 ya, kalau nggak Anda cut loss, itu keuntungan Anda jadi cuma 40%-an ya. Sedangkan obligasi itu Anda masih menghasilkan return 150% kalau Anda masih keep
itu obligasi sejak kalau Anda investasi 2009. Jadi bisa dibilang bahwa obligasi ini cukup stabil di saat ekonomi sedang krisis, sedang slow down lah. Nggak saat krisis maupun saat slow down cukup stabil performa. Dan kalau kita lihat di bulan Juni ini juga terbukti bahwa obligasi itu masih naik ya, line-nya masih naik ke atas, terbalik dengan instrumen yang lain seperti GCI ataupun LQ45. LQ45 itu kalau teman-teman lihat yang warna hijau muda itu, kita investasi di 2009 itu returnnya cuma 55%. Jadi 15 tahun returnnya 55%. Kalau di bonds returnnya hampir 300% ya. Di GCI itu returnnya berapa? Itu 173% ya. Dan emas, jadi performa obligasi lebih tinggi dibandingkan emas, ya, cuma 200% di emas. Sedangkan obligasi 285%. Jadi di sini bisa menjawab dari chart ini bisa menjawab pertanyaan ketiga kita ya. Jadi instrumen yang menawarkan return yang cukup stabil di saat ekonomi lesu itu adalah obligasi, gitu ya. Jadi 3 pertanyaan sudah terjawab. 3 pertanyaan kita sudah terjawab, obligasi. Next. Nah, yang kenapa obligasi itu menarik saat ekonomi lesu ya? Karena saat ekonomi lesu biasanya pemerintah itu akan menurunkan suku bunga ya. Tahun ini BI itu sudah menurunkan suku bunga 3 kali ya. Jadi sekarang suku bunga di 5,25. Nah, impact-nya apa? Kalau suku bunga itu turun, impact-nya itu harga obligasi itu akan naik signifikan gitu ya. Makanya di sini kalau teman-teman lihat ada imbal hasil obligasi tenor 3 tahun kita contohkan ya. Jadi kalau kita lihat 3 tahun itu di awal tahun kalau Anda beli Sun itu yield-nya masih 6,7 ya. Sekarang udah 6,3 lah. Jadi biasanya kalau obligasi itu suku bunga turun, harga obligasi itu naik, yield-nya turun ya. Kalau sekarang bagaimana kalau Anda investasi sekarang? Jadi kalau Anda beli Sun Retail ya, Sun Retail sekarang kalau pemerintah itu menerbitkan Sun sekarang itu paling yield-nya akan Anda dapatkan itu sekitar 6%, 6,3% ya kalau Anda beli sukuk retail ataupun obligasi retail yang tenor 3 tahun. Tetapi kalau Anda beli obligasi korporasi, Anda masih bisa mendapatkan imbal hasil sekitar 8,9% atau 9% lah kalau Anda beli obligasi korporasi yang single A. Jadi sebenarnya opportunity ada sekarang sebenarnya kalau ingin return yang cukup oke di obligasi korporasi ya, yang returnnya itu yield-nya itu hampir 2 kali lipat dari obligasi negara ya, 8,9%, masih cukup atraktif. Jadi menurut kita kesempatan ada di obligasi korporasi gitu ya. Next, yang kalau kita bandingkan dengan deposito jauh hasilnya. 8,9% ini kalau yang membedakan obligasi dengan deposito adalah dari sisi kuponnya ya teman-teman ya. Kalau Anda di deposito Anda ditawarkan 7% ya deposito 1 bulan itu kena tax itu 20%. Jadi netnya Anda dapat mungkin sekitar 5%-an deposito ya. Tapi kalau Anda obligasi itu kuponnya itu cuma 10% ya. Kalau ditawarkan obligasi 8% kemungkinan net yang akan Anda dapatkan ya 7%. Jadi jauh lebih besar secara return kalau masuk ke obligasi korporasi dibandingkan dengan TD. Baik, next. Nah, bagaimana sih cara kita berinvestasi di obligasi? Dulu tahun 2000-an itu orang kalau beli obligasi itu lewat bank. Kalau bagi orang detail lewat bank. Sekarang udah ada platform investasi jadi lebih gampang. Kalau obligasi negara banyak yang menawarkan. Bagaimana dengan obligasi korporasi? Itu jarang yang menawarkan. Upper itu jarang menawarkan obligasi korporasi kepada retail. Padahal opportunity-nya ada di obligasi korporasi menurut kita ya. Jadi cara investor untuk bisa investasi di obligasi korporasi adalah dengan reksadana. Ya, kalau kita lihat kan reksadana itu ada berbagai tipe ya. Ada 4 tipe reksadana. Ada reksadana berbasis equity fund atau saham, kelas asetnya. Ada reksadana berbasis fixed income atau bahasa Indonesia pendapatan tetap, itu kelas asetnya obligasi. Dia bisa obligasi negara ataupun obligasi korporasi. Dan money market yaitu pasar uang ya. Pasar uang itu underlying asetnya biasanya itu deposito ya.
deposito dan obligasi-obligasi yang tenornya itu di bawah 1 tahun itu bisa, atau sudah disebut pasar uang di money market. Dan yang keempat, tipe reksadana yang berbasis balance fund, yaitu dia saham dan obligasi. 50% ke saham, 50% ke obligasi. Ya. Jadi yang ingin kita tawarkan menurut kami yang menarik bagi investor sekarang adalah ke reksadana berbasis pendapatan tetap ataupun fixed income fund ya. Kenapa? Karena fixed income fund menawarkan capital gain yang cukup oke di saat ekonomi sedang lesu, dan dia juga kalau reksadana itu ada juga reksadana pendapatan tetap itu yang menawarkan bunga per bulan itu ada ya. Kalau ada juga yang tidak menawarkan pembayaran bunga per bulan, tetapi bunganya itu akan direinvestasikan dan akan terrepresentasikan nanti pada kenaikan harga NAV ya. Kenapa bagi kita merekomendasikan masuk ke reksadana? Karena ini mudah, cukup mudah untuk berinvestasi di reksadana ya. Reksadana itu mudah, bukan cuma mudah, yang penting itu legal ya, legal. Ada undang-undang khusus yang membahas tentang reksadana, cocok untuk pemula, dan yang lebih penting itu bisa memulai dengan modal yang cukup minim. Mungkin sekarang 10.000 sudah bisa beli reksadana ya. Tapi kalau teman-teman 10.000 obligasi belum tentu bisa beli 10.000 ya. Biasanya kalau kita di obligasi terutama korporasi itu minimum pembelian 1M. Nah, jadi teman-teman dengan 10.000 sudah bisa terekspos membeli obligasi dalam bentuk reksadana. Ya, baik, next. Nah, di Afris itu ada produk apa yang atraktif, yang berbasiskan pendapatan tetap ya. Salah satu flagship fund kita, reksadana yang menjadi best seller kita saat ini itu namanya Afris Emerald Stable Fund, namanya Emerald ya. Emerald ini kalau kita di Afris itu senang menamakan fund-fund kita dengan nama batu mulia. Emerald ini batu mulia yang kalau teman-teman googling itu batunya warna hijau. Itu adalah simbol kemakmuran ya kalau kata orang Mesir dahulu Emerald ini. Jadi Afris Emerald Stable Fund ini reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi ya. Kenapa harus investasi di sini? Pertama, secara return cukup atraktif ya. Kalau teman-teman lihat, boleh di highlight one year return-nya. Ini per Juni itu one year return-nya net itu sudah 8,27%. Kalau per Juli, per 17 Juli ya, per kemarin itu mungkin sudah naik jadi 8,4%. One year itu net 8,4% net. Kalau ini 8,4 kalau saya hitung ekuivalen dengan deposito sekitar 10%-an ya. Jadi 8% per tahun ini cukup atraktif ya. Year to date kalau teman-teman lihat dari sisi 1 month, 3 month, 6 month sampai since inception return-nya positif ya. Jauh lah di atas benchmark-nya. Benchmark di sini adalah TD 1 bulan. Hampir 4 kali lipat dibandingkan dengan TD ya. Dan cukup stabil juga kalau teman lihat chart-nya, cukup stabil pergerakan chart-nya. Saat ini fund ini AUM-nya kita luncurkan ini tahun lalu ya. Aset under management-nya sudah 121 miliar, mungkin per hari ini sudah hampir 150 miliar lah. Ini investasi di pendapatan tetap dan pasar uang. Baik, next. Nah, kenapa investasi di sini? Kenapa Afris Emerald Stable Fund ini menarik? Ada 3 point of selling-nya di sini ya, point of view teman-teman. Yang pertama itu adalah secara return cukup stabil dan volatilitasnya itu sangat rendah. Volatilitasnya seperti pasar uang ya, sangat minim volatilitas. Dan ini bisa jadi salah satu instrumen investasi teman-teman untuk diversifikasi ya, bukan hanya jadi teman-teman memang kalau ada uang itu harus disebar ya, nggak hanya terkonsentrasi di satu aset saja ya. Teman-teman bisa nanti beli saham, ada satu aset di reksadana, ada di emas ya, diversifikasi. Jadi menurut saya reksadana ini cocok untuk teman-teman mendiversifikasi aset di pasar keuangan ya. Dari sisi return cukup oke ya, sekitar 8,4% 1 tahun. Kita target per tahunnya mungkin sekitar 7-8%. Jadi tahun ini itu target kita sudah mencapai target sebenarnya ya. Dan ini fund ini akan expose
ke obligasi korporasi nantinya dengan berbagai sektor dan rating. Baik, next. Dan produk kita kedua ini adalah produk pasar uang ya. Jadi menurut kita kalau teman-teman yang suka trading saham, kalau memang sekarang melihat bahwa pasar saham lagi sepi, volatilitas tinggi, bisa juga nanti men-switch sebagian asetnya ke pasar uang. Kenapa pasar uang? Karena pasar uang ini sangat liquid ya. Kalau Anda teman-teman nggak ditradingkan uangnya, jadi masuk aja ke pasar saham. Besok mau trading tinggal redeem, satu hari udah cair dananya ya, sangat liquid. Jadi pasar uang biasanya banyak orang menggunakan untuk tempat singgah dulu lah ya, tempat singgah walaupun untuk dana-dana darurat cukup oke. Dari sisi return bagaimana? Dari sisi return cukup oke juga. Pastinya di bawah Emerald Stable Fund ya, karena ini adalah berbasis deposito. Jadi one year-nya sekitar 5,67. Ini 5,67 kalau saya hitung-hitung sih ekuivalen dengan 7% TD rate ya. Sejak dari 5 tahun terakhir returnnya juga sudah double digit 24%. Total AUM-nya saat ini sekitar 212 miliar miliar rupiah ya, bukan dolar. 200 miliar rupiah lah saat ini. Baik, next. Ya, ini adalah terakhir ya, ada quote menarik kata Benjamin Graham, successful investing itu adalah not about managing risk, tetapi it's about managing risk, bukan avoiding risk ya. Jadi memang sekarang market lagi volatile, bukan berarti kita tidak berinvestasi ya. Ini hanya bagaimana strategi kita untuk merealokasi aset-aset kita ke berbagai aset yang ada yang minimum risiko lah ya. Next, baik ini hanya salah satu fund kita namanya Emerald ya. Baik, itu saja. Kalau ada pertanyaan, boleh Pak Sutrisna. Itu akhir dari presentasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh atas sharingnya kepada kami Sobat Genpes semuanya. Baik, mungkin sebelum ke Q&A ya, pertanyaan ini juga mungkin sedikit menjelaskan kepada Sobat Genpes yang khususnya memang belum mengaktifkan akun reksadananya. Karena kalau di kami Pak Teguh ya, sebagai informasi nasabah equity itu harus mengaktifkan terlebih dahulu gitu sebelum sebelum membeli produk reksadana di kami. Mungkin sedikit saya jelaskan dulu bagi Sobat Genpes yang belum mengaktifkan. Jadi caranya mudah, saya coba share screen dulu ya. Nah, ini bagi Sobat Genpes yang belum mengaktifkan akun reksadananya, jadi mungkin Sobat Genpes masuk dulu ke ke websitenya cgs.co.id. Nanti seperti biasa masuk ke menu yang iTrade Fund. Ya, iTrade Fund ini khusus untuk reksadana. Jadi nanti dimasukkan usernya sama seperti user yang equity. Ya, dimasukkan usernya di sini misalkan CBSR berapa, 002 atau berapa gitu ya. Ini passwordnya juga nanti kalau yang bagi pertama kali itu nanti kliknya yang register dulu. Ya, register ini nanti akan diminta usernya sama seperti user equity, nanti bikin password dulu, nanti dikonfirm password yang dibuat, nanti tinggal daftar. Nah, sebetulnya tujuannya ini hanya untuk KYC supaya nanti tahu profilnya seperti apa gitu ya. Jadi ini juga akan membantu para sobat Genpes semuanya. Jadi sebelum memulai nanti memilih reksadana, tahu oh profil saya tuh ternyata konservatif, oh ternyata profil saya ini agresif. Jadi nanti bisa menyesuaikan dengan produknya. Ya, jadi misalkan wah saya nih tipenya ternyata konservatif. Nah, nanti bisa dilihat di situ ada produk tadi contohnya Apris itu ada Emerald ya, produk Emerald yang mana lebih itu konservatif mungkin ya Pak Teguh ya, cocok bagi yang konservatif. Jadi nanti tinggal pilih produknya menyesuaikan dengan profil risikonya lah ibaratnya gitu. Karena setiap individu itu emang beda-beda profilnya, makanya nanti Sobat Genpes semuanya di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan melihat di akhirnya akan kelihatan, oh profil saya tuh agresif, saya tuh moderat ataupun ya apapun gitu ya. Jadi nanti akan kelihatan lah gitu ya. Nanti akan disesuaikan dengan produknya gitu. Jadi
sederhananya seperti yang tadi mungkin Pak Teguh juga info ke kita ya. Jadi memang kalau yang kita tipikalnya mungkin ya low risk gitu ya, risikonya tinggi apa rendah gitu ya. Ya nanti mungkin cocoknya ada pasar uang gitu. Produknya nanti Apris juga di kita kebetulan ada produk kurang lebih 5 ya. Eh, se- Produknya di kita ada 5. Ya kalau nggak salah ya nanti Pak Tuku bisa dicek ada 1, 2, 3, 4, 5 ada pasar uang dan juga ada pendapatan tetap. Jadi nanti kalau setelah registrasi gitu ya nanti saya akan coba balikin lagi ke sini. Ini kebetulan udah diregistrasi, tinggal masukkan nanti akan masuk ke sini, masukkan lagi apa namanya user ID-nya. Nanti passwordnya bisa disamakan dengan password equity juga silakan. Mau bikin baru juga silakan. Nanti bebas saja. Nanti akan masuk ke tampilan awal portofolio seperti ini. Jadi nanti reksadana apa yang udah dibeli. Nah, nanti tinggal ngecek di sini. Kalau misalkan cari reksadana, misalkan reksadana tadi ya di sini Apris gitu ya. Nanti tinggal searching aja Apris, nanti akan muncul di sini ya. Nanti tinggal pilih mana yang mau dibeli gitu ya. Jadi misalkan ternyata nih saya tipikalnya yang konservatif. Nah, tadi yang sempat dijelaskan oleh Pak Teguh di sini ada Apris Emerald Stabil yang mana memang cuman cukup menarik nih bagus lah. Jadi ini pendapatan tetap. Nanti kalau Sobat Gempes pengen tahu detailnya atau beli tinggal klik beli. Nanti juga di situ ada fun fact sheet-nya yang apa namanya kita bisa lihat sekilas ya ada fun fact sheet-nya. Prospektusnya juga ada bisa di-download silahkan. Nah, ini yang tadi Mas Teguh bilang dengan nominal cuma 10.000 ini bisa beli nih reksadana apa namanya Apris Emerald yang mana di sini underlying-nya adalah obligasi ya. Karena di sini pendapatan tetap berarti isinya obligasi. Mungkin Pak Teguh di sini obligasinya mostly yang corporate atau yang government ya kalau yang Emerald ini ya. Kalau yang Emerald ini ke corporate. Oke, corporate ya. Jadi ini isinya mostly untuk yang corporate bond. Tadi juga dijelaskan memang kalau lihat pengen returnnya agak gedean atau agak tinggian gitu ya. Memang saat ini corporate bond lebih menarik dan kebanyakan paling tinggi lah dibanding dengan yang government bond. Jadi ini Sobat Genpes bisa lihat di sini, bisa nanti tinggal subscribe beli ya produknya gitu ya. Jadi sederhana lah kalau untuk eh, apa cara belinya. Jadi nggak sekompleks di equity gitu ya. Kalau equity memang agak banyak menu tools gitu ya yang harus dipelajari gitu ya. Baik itu technical lah apa seperti Sobat Games pada umumnya gitu ya. Nah, di sini juga kita ada produk pasar uang juga. Pasar uang tadi yang dijelaskan kayaknya beda dengan yang ini yang ada di kami ya, Pak Teguh ya. Enggak Pak, ada Apris, ada Kas Mutiara di bawahnya. Nah, Oh iya, Mutiara. Oh, oke oke. Jadi ada yang Kas Mutiara yang tadi sempat dijelaskan juga sama Pak Teguh ya. Dan yang kita juga ada yang Apris ini yang syariahnya ya, bagi sobat Gempes yang mungkin biasa apa namanya beli produk-produk syariah. Nah, kebetulan alhamdulillah di Apris juga kita ada satu produk reksadana pasar uang ya isinya deposito dan mungkin isinya juga sukuk-sukuk yang memang tenornya udah mau maturity gitu ya di bawah 1 tahun. Jadi ini cukup menarik juga gitu. Kalau bagi sobat Genpes sebagai alternatif lah. Kalau sambil menunggu gitu ya equity-nya nunggu marketnya stabil dulu gitu ya. Jadi bisa ke alternatif produk yang ada di Afris ini gitu ya. Nah, ini bagi sobat Genpes ya, bagi yang belum mengaktifkan akunnya silahkan cuma di awal aja sebetulnya nanti ada aktivasi pertanyaan-pertanyaan itu juga nanti akan mencocokkan dengan profil risikonya dan baru nanti sobat Genpes bisa langsung beli ya produknya gitu ya. Nah, itu mungkin sebagai tambahan ya informasi dari CGS ya bagi Sobat Genpes. Ini lanjut ke pertanyaan ya Pak Teguh ya. Ini ada pertanyaan, saya coba cek dulu yang dari medsos ataupun yang dari ini dari medsos nih ada beberapa pertanyaan. Baik, kalau apa namanya dengan kondisi apa kondisi saat ini equity ya, mungkin kalau dari sisi ini fund manajernya memang eh,
cara apa ya ibaratnya ya di sini cara meraciknya tuh kalau khususnya yang eh, bond ya, yang bond ini sebetulnya strateginya gimana ya Pak Teguh ya untuk ngelola yang contoh yang satu tadi produk yang Emerald gitu ya. Itu apakah memang mencari korporat yang seperti apa gitu ya? Mungkin nih Sobat Genpes juga perlu tahu juga nih. Hmm. Cara pemilihannya mungkin ya. Jadi biar tahu juga kita nih korporatnya seperti apa, apakah memang yang ratingnya mostly yang seperti apa gitu atau gimana gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Teguh ya. Baik, terima kasih pertanyaan cukup bagus ya untuk Pak Sutrisna dari teman-teman itu. Jadi kalau dalam mengelola fixed income khususnya ya, strategi kita untuk korporasi itu ada dua ya. Yang pertama, untuk korporasi minimum investasi kita itu adalah di single A. Karena memang single A kita itu masih menawarkan kupon yang cukup atraktif. Yang kedua itu saat ini jadi kita banyak obligasi korporasinya, sektornya banyak banget. Kalau dalam satu portofolio kita diversifikasi ke semua sektor ya. Satu portofolio itu bisa kita punya hampir 8 sektor ada di dalamnya dan mungkin ada hampir 20 seri di dalamnya. Itu diversifikasi yang pertama. Jadi satu fund itu bukan cuma satu bond, bukan dari satu issuers, tapi kita diversifikasi. Itu konsep dalam manajemen portofolio ya, diversifikasi is a must. Yang kedua itu adalah dari sisi tenornya. Jadi tenor berbeda dengan obligasi negara ya. Biasanya kalau obligasi negara teman-teman beli reksadana berbasis obligasi negara, tenor yang dipilih itu adalah tenor-tenor panjang biasanya. Tenor-tenor 10 tahun, 20 tahun. Biasanya tenor-tenor panjang itu lebih sensitif, lebih volatile ya. Karena jatuh temponya masih 10 tahun ke depan. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan bagaimana suku bunga apakah naik turun. Ya, jadi lebih volatile lah kalau obligasi negara. Dan sedangkan untuk obligasi korporasi itu strategi kita adalah membeli tenor-tenor yang pendek, yaitu maksimum misalkan di 3 tahun. Jadi 3 tahun itu sebelum 3 tahun udah mature. Jadi resikonya itu cukup minim karena tenornya itu 3 tahun. Jadi pertama itu adalah dari sisi sektornya kita diversify banyak dengan rating minimum single A yang memiliki kupon masih atraktif ya dari single A ke atas. Yang kedua adalah dari sisi tenornya tenor pendek kita pilih untuk menghindari risiko yang berlebihan. Saya kira itu, Pak. Baik, itu ya Sobat Genpes cara meraciknya ya. Jadi ini langsung dari MI-nya langsung karena Pak Teguh ini sebagai fund manajernya yang jadi nanti kalau Sobat Genpes beli produk di Apris Asset Management ya nanti dikelola sama Pak Teguh ya dan tim MI yang lain. Jadi begitu cara meracik ibaratnya ya mengelolanya lah cara pilih-pilih underlying-nya ataupun cara pilih-pilih corporate bond-nya. Jadi cukup menarik sebetulnya ya, apa namanya untuk pemilihan apa namanya bondnya. Baik, ini dari masih di medsos nih dari Facebook juga. Ini sebetulnya nanyanya ini kayaknya lebih kayak pemula nih kayak pertanyaannya. Jadi kalau misalkan bagi pemula ini kan dia itu kalau di equity biasanya itu kalau beli saham langsung hajar gitu langsung dananya langsung full 100% gitu loh Pak Teguh ya. Kalau ini nih kalau lihat pertanyaannya itu, nah apakah kalau di reksadana juga strateginya seperti itu juga gitu. Jadi kalau beli langsung ibaratnya apa ya lamsam gitu ya, ataupun langsung gebuk depan langsung besar dananya gitu. Nah apakah di reksadana juga seperti itu? Apa ada strategi lain nih bagi yang ini pemula sih kayaknya nih. Jadi ibaratnya kayak minta tips lah. Jadi kalau kita tuh mau beli reksadana tuh langsung di depan besar atau memang harusnya gimana cicil diinstall gitu. Jadi gimana Pak Teguh? Mungkin ada sarannya dan mungkin langsung di spesifik produknya. Jadi biar langsung to the point aja. Ini kalau misalkan ke ya apa namanya ke yang Emerald ataupun ke yang tadi ada pasar uang gitu ya. Nah, atau langsung aja di spesifik produknya kemana gitu. Kalau yang mau langsung lamsam ataupun yang install seperti itu. Pak Teguh mungkin bisa Ya, diarahkan. ya, jadi sebenarnya strateginya itu kalau kata Pak Sutrisna itu kan lamsam ya. Jadi sekali pukul itu namanya lamsam. Anda punya uang 100 juta, hari ini langsung
masukin 100 juta, itu lump sum namanya ya. Jadi strategi lump sum itu bagus kalau Anda adalah trader saham ya. Kalau Anda tahu bahwa Anda masuk 100 juta itu pada uh, harga yang rendah ya, harga yang paling rendah. Nah, itu oke tuh kalau masuk lump sum. Misalkan sekarang IHSG itu di 7.000. Anda yakin nggak hari ini itu adalah harga yang rendah? Nah, itu oke kalau Anda tahu timingnya. Kalau Anda tahu timingnya, masuk lump sum itu akan sangat profitable. Tapi kalau Anda nggak tahu timingnya, which is semua orang itu nggak tahu timing market peak-nya di mana, market low-nya itu di mana, ada strategi namanya dollar cost averaging. Ya, jadi Anda nggak langsung 100 juta. Jadi akhir bulan mungkin Anda dari 100 juta Anda cuma 20 juta, bulan ke depan 20 juta, bulan ke depannya 20 juta. Itu strategi dollar cost averaging ini cocok bagi kalau Anda nggak tahu apakah this is the right timing apa enggak. Karena even fund manager juga nggak tahu the right timing itu seperti apa. Jadi itu. Jadi itu sih bagi teman-teman yang baru mengenal pasar modal, bagi saya menurut saya jangan lump sum. Jadi mungkin sebagian dulu, kemudian bulan depan Anda lihat dulu bagaimana nih setelah 1 bulan saya berinvestasi. Oke, ternyata bagus hasilnya, saya tambah lagi. Oh ternyata jelek, saya kurangi lagi. Jadi jangan sampai lump sum. Itu sih kalau menurut saya. Kecuali kalau Anda sudah pro ya, bisa melihat timing pasar. Ya. Jadi strateginya ada lump sum, ada satu lagi apa dollar cost averaging, nah, istilahnya ya. Nanti boleh teman-teman yang baru belajar boleh nanti googling apa itu dollar cost averaging. Ya, itu sih saya. Baik, Pak Teguh, ini melanjutkan. Jadi kalau misalkan kan tadi ada kebutuhan ada pendapatan tetap di kita ya, di Apris, dan juga kita ada pasar uang. Nah, kalau alokasi dananya nih kira-kira porsinya nih, kan kita biar pecah juga biar diversifikasi gitu ya. Karena memang kalau equity pasti Sobat Genpes ini langsung direct ke equity kan udah sering. Makanya pilihannya tuh biasanya Sobat Genpes itu kalau nggak ke pendapatan tetap ya ke pasar uang gitu ya. Nah, Oke. ini kira-kira alokasinya kalau saran dari Pak Teguh ya, ini alokasinya banyaknya mau di pasar uang atau di pasar pendapatan tetap gitu. Nah, coba minta Oke. sarannya Pak Teguh ya. Nah, itu bagus, pertanyaan bagus. Dan kembali lagi ke tujuan kan sebenarnya, masuk ke tujuan. Kalau teman-teman mungkin kita katakanlah punya duit 100 juta. Ternyata 20 ternyata 1 bulan ke depan kita butuh nih. Kebutuhan kita berapa untuk 1 bulan ke depan? Misalkan 20 juta. Berarti 20 juta itu Anda bisa masukkan ke pasar uang. 20 juta itu. Kalau Anda 80 juta itu nggak akan Anda pakai selama 1 tahun ke depan, ya. Ya udah, kalau menurut saya masukin aja ke pendapatan tetap. Jadi memang pasar uang itu dibuat untuk orang-orang yang butuh likuiditas cepat untuk dana darurat, ya. Yang Anda maunya nggak tahu besok ternyata saya butuh uang, ya besok butuh uang. Jadi kalau pasar uang itu besok Anda butuh uang, lusa sudah ditransfer uangnya. Jadi T+1 kalau pasar uang. Jadi likuiditas cepat. Cocok bagi Anda yang memang untuk dana darurat yang nggak tahu keperluannya itu kapan. Gitu ya. Kalau pasar uang itu untuk long term. Ya. Kalau makanya kan 1 tahun itu 8%. Untuk 3 bulan, 6 bulan sih oke. Gitu sih. Jadi menurut saya bagi Anda kalau 100 juta misalkan 20 jutanya itu 80 jutanya nggak akan Anda pakai jadi uang inilah nggak akan dipakai, masukin aja ke pasar pendapatan tetap biar hasil investasinya itu maksimal gitu ya. Kalau 20 jutanya Anda pakai nanti total 20% dari totalnya Anda masukin ke pasar uang gitu sih. Harus Anda diversifikasi lah, jangan sampai semuanya ke pendapatan tetap, semuanya ke pasar saham, nggak baik juga. Ya, itu sih menurut saya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Ini tipsnya. Ini biar langsung to the point, langsung Sobat Genpes tahu ya nanti alokasinya kemana. Jadi Sobat Genpes kalau seperti tadi saran Pak Teguh, ya mungkin dari 80% dananya itu bisa masuk ke pendapatan tetap. Ada produk Emerald ya dari Afris, dan juga ya 20%-nya bisa masuk ke pasar uang yang Mutiara Kas itu tadi ya. Nah, tapi sebetulnya baik lagi nanti ke Sobat Genpes nih. Jadi kalau Sobat Genpes yang memang dia trader sejati gitu, yang mana ibaratnya cuma nunggu waktu sebentar aja, ya mungkin juga bisa ke Mutiara Kas yang itu bisa buat sementara juga ya, buat market-market gitu ya.
karena juga ininya settlementnya T+1 ya, Pak Teguh ya. Jadi Sobat Genpes yang memang para trader khususnya biasanya yang cuma mau markir-markir, nah silakan bisa markir di produknya kas Mutiara Kas yang ada dari Apris Asset Management ya. Yang Ya. tadi saya simulasikan, tinggal nanti apa namanya Sobat Genpes beli produknya. Ada 2 pasar uang ya, produk pasar uang dari Apris yang ada di CGS. Satunya syariah, satunya yang konvensional. Jadi dua-duanya bisa buat kalau mau parkir silakan gitu ya di produk 2 tersebut ya. Terus nih saya coba lihat nanti di Q&A ini ada pertanyaan. Ini ini nanya ini Pak Teguh, jadi nanya indikator yang bisa kita lihat dalam memilih reksadana. Jadi ya ini sama kayak tips juga, tapi mungkin ini lihat indikatornya apa aja yang perlu dilihat kayak kalau misalkan sebelum beli reksadana apa aja sih yang perlu dilihat. Ini juga kayaknya pemula juga ya pertanyaannya. Jadi nggak apa-apa, minta tolong ini juga Pak Teguh ya. Jadi kalau bagi pemula ini kira-kira indikator apa aja yang perlu dilihat sebelum memilih reksadana gitu ya. Ya, indikator yang dilihat sih yang pertama, kalau Anda pemula dalam investasi, Anda harus melihat fund fact sheet dulu. Anda buka fund fact sheet-nya, gitu ya kan. Kalau di platformnya CGS kan ada ini ya, bisa download fund fact sheet, betul ya. Iya, betul. Jadi di fund fact sheet itu adalah semua informasi terkait reksadana. Anda harus baca itu dulu. Sebelum klik buy, baca fund fact sheet dulu. Apa yang akan Anda baca itu, lihat dulu MI-nya ya, fund manager-nya itu siapa. Siapa di belakang fund manager ya. Pastinya seperti CGS itu sudah menfilter ya fund manager yang menjadi rekanannya dia. Jadi pekerjaan Anda satu itu sudah sudah dibantu oleh CGS untuk memfilter MI yang bonafit lah ya, dari sisi nama, dari sisi kredibilitas. Itu pertama. Jadi CGS sudah memilih itu. Yang kedua ya, Anda harus baca di fund fact sheet apa yang akan Anda temukan, return investasinya, kinerja historisnya. Anda bisa baca kinerja historisnya, bagaimana selama 5 tahun terakhir, 8 tahun terakhir, apa namanya ya, 1 bulan terakhir itu bagaimana. Itu penting untuk membaca historis performance-nya. Walaupun historis performance itu tidak mengindikasikan future return ya, return investasi ke depan, tapi minimal kita sudah ada bayangan. Oh ternyata dalam 1 tahun yang lalu dia bisa seperti Emirat misalkan 5% nih. 5% bagus, returnnya oke apa enggak? Bandingkan dengan TD ya kan. Kalau TD, nah salah satunya kan TD ya, time deposit. Time deposit itu kan gampang untuk kita cari returnnya, TD rate-nya berapa ya, tinggal Anda googling TD rate dalam 1 tahun terakhir berapa, keluar kan. TD rate itu bisa menjadi acuan Anda. Kalau time deposit itu bisa menghasilkan 5%, 7%, seharusnya reksadana bisa lebih. Tetapi lebihnya itu kalau di pasar uang ataupun pendapatan tetap itu nggak akan signifikan sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat kan. Ya, kalau sampai 3 kali lipat, 2 kali lipat itu baru tanda tanya. Gitu ya. Kalau TD-nya 5% misalkan, ternyata reksadana pasar uang bisa 7%. Nah, itu berarti bagus returnnya. Kalau pendapatan tetap bisa 9%, berarti bagus returnnya. Jadi itu menurut saya. Anda lihat TD rate-nya berapa. Ya, TD rate-nya berapa dan Anda bandingkan dengan return dari reksadana itu. Itu sih yang bisa saya suggest Pak Sutrisna. Baik, terima kasih untuk suggest-nya ya. Ini sebetulnya pertanyaan yang nomor 1 sama yang 2 sama nih. Pertanyaan jadi tips lah cara memilih reksadana sebelum memilih ya. Jadi ini kayaknya sama pertanyaannya 1 dan 2. Ini ada juga pertanyaan kalau DCE dipakai saat kondisi pasar seperti apa yang efektif. DCE itu maksudnya Ini ada pertanyaan, kalau DCA itu dipakai saat kondisi pasar seperti apa ya yang paling efektif? Ini DCA singkatan panjangan apa ya? Produk atau apa ya DCA? DCA itu singkatan dari dollar cost averaging. Oh, oke. Saya nggak Ya. biasa nih singkat-singkatnya jadi. Oh, DCA dollar cost averaging. Oke, ini pertanyaannya ini kalau DCA ini dipakai saat kondisi pasar seperti apa yang efektif katanya?
Sebenarnya nggak ada DCA itu kan lawannya apa? Lawannya lump sum, ya, investasi lump sum. DCA itu ya cocok untuk siapa? Cocok untuk kita karyawan sebenarnya, Pak. Karyawan yang setiap gaji, misalkan gaji sebulan berapa, 10 juta. Setelah gajian masuk dananya ke CGS berapa, misalkan 2 juta, langsung investasi. Gajian bulan depan masuk lagi, langsung investasi. Jadi DCA itu DCA. Jadi dia investasi secara frekuensi setiap bulannya gitu. Jadi nggak memperhatikan market timing, ya nggak memperhatikan kondisi market. Nah, sebenarnya itu cocok untuk berbagai situasi pasar karena pada hakikatnya tidak ada orang yang bisa untuk timing di market ya. Even Mama Dede pun nggak bisa. Siapa namanya, bukan Mama Dede. Mama Loren. Mama Loren ya, Mama Loren itu nggak bisa untuk memprediksi kapan market up, Terbaik. iya market down itu ya nggak bisa. Jadi cocok untuk bagi teman-teman yang tidak bisa memprediksi market timing. Karena market timing itu nggak ada yang bisa memprediksi. Saya sih mau rekomendasikan untuk investor pemula untuk DCA, even investor profesional juga melakukan DCA ya. Saya kira itu, Pak. Baik, mungkin itu ya jawabannya ya dari Pak Teguh. Terima kasih. Ini memang ya kalau namanya dollar cost averaging ya, yaitu lebih melatih kedisiplin aja kali ya. Disiplin kita kayak nabung lah, tapi nabungnya investasi gitu ya. Jadi ya mungkin ada uang lebih beli gitu ya, ada uang lebih lagi, uang nganggur gitu ya, lebih kita bisa beli lagi gitu ya dengan beragam produk reksadana yang di Apris gitu ya. Jadi memang jadi itu ya ini jadi nggak ada timing khusus gitu ya. Jadi dollar cost averaging bagi orang yang punya excess cash, yang punya uang lebih gitu ya. Ya silakan bisa melakukan itu. Biar lebih disiplin lah karena kayak nabung gitu ya. Baik, saya cek lagi apakah ada pertanyaan. Untuk investasi boleh kasih saran Pak berapa besaran persentase untuk investasi ke reksadana? Ini hampir sama nggak pertanyaannya? Mungkin bisa dijawab sedikit lagi Pak Teguh ya. Ini jadi nanya kira-kira kalau investasi itu persentasenya berapa besar sih kalau ke reksadana? Misalkan ya mungkin kita tawarkannya ada produk pendapatan tetap dengan money market ya. Ini minta tipsnya juga nih. Persentasenya itu besarannya berapa sih kalau masuk alokasi ke reksadana gitu. Baik, sebenarnya pertanyaan ini kan lebih kepada financial planning gitu ya. Kalau dalam ilmu financial planning itu, kalau Anda hutang misalkan ya, berapa sih cicilan yang sehat itu kalau Anda punya rumah KPR gitu, berapa sih cicilan per bulan yang sehat? Biasanya itu rule of thumb-nya itu 30% untuk cicilan ya. Kalau Anda punya hutang, punya gaji itu 10 juta, berarti yang sehat Anda nyicil rumah itu KPR-nya 3 juta per bulan. Lebih dari itu nggak sehat gitu ya. Bagaimana dengan investasi? Sama juga. Investasi itu per bulan itu dianjurkan untuk minimum itu 30% dari pendapatan kita. Jadi kalau 10 juta berarti setiap bulan rule of thumb-nya Anda investasi 30% dari pendapatan, yaitu 3 juta ya. 3 juta untuk nyicil rumah, 3 juta untuk investasi. Itu minimumnya 30% lah dari pendapatan Anda. Saya kira itu. Selebihnya ya 6 juta tadi, 60%-nya yang untuk selebihnya yang untuk keperluan Anda ya. Saya kira itu sih. Baik, itu ya jawabannya ya. Jadi Sobat Invest, jadi alokasinya bisa 30% untuk investasi. Ya, kalau lebih besar juga ya baik juga kalau kita konsumsinya ternyata bisa dipres gitu ya. Ya mungkin bisa alokasi jatahnya ke investasinya dibesarkan juga cukup bagus juga ya. Ya intinya ya menahan sesuatu saat ini untuk nanti kebutuhan yang besar di lain waktu kan itu cukup bagus juga gitu. Jadi ya kalau Sobat Genpes bisa nahan konsumsinya gitu ya semaksimal mungkin gitu ya, ibaratnya tuh yang jajan yang nggak penting-penting gitu ya, kebutuhan yang nggak penting-penting amat, nggak perlu dulu gitu ya. Ya saatnya mungkin investasi porsinya mungkin bisa digedekan juga gitu ya, itu juga nggak masalah gitu ya, setelah kebutuhan yang lain dipenuhi gitu ya, tentunya ya kebutuhan pokok maksudnya, sisanya bisa alokasi buat investasi. Baik, dari ini ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih. Oke, coba saya cek lagi yang dari Facebook. Sepertinya ini pertanyaan Facebook juga sudah semua ini. Jadi mungkin Sobat Genpes ini
apa namanya di kali ini memang kita dengan Apris ini kita sedang aktif untuk literasi ya ke Sobat Genpes semuanya. Jadi kalaupun mungkin nanti Sobat Genpes di sini ada yang mau undang kami pun silahkan. Maksudnya tuh onsite gitu ya, ataupun offline juga boleh. Nanti mungkin Pak Teguh juga bersedia ya Pak Teguh ya jika ada undangan dari Sobat Genpes di sini. Karena Sobat Genpes ini juga banyak juga dari komunitas atau dari perusahaan-perusahaan yang mungkin juga perlu untuk sharing diskusi mengenai reksadana dengan kami, dengan CJS atau dengan Apris, silahkan gitu ya. Baik, mungkin sebelum saya tutup nih Pak Teguh, karena memang sudah saya cek sudah nggak ada pertanyaan lagi dari medsos juga, dan Q&A juga di sini sudah selesai, semua nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau misalkan ada yang mau disampaikan seperti promo mungkin dari Apris boleh disampaikan, atau kalau nggak ada mungkin bisa di closing statementnya untuk kami sebagai investor equity khususnya gitu. Jadi ada saran atau tips silakan Pak Teguh. Uh, bagi ya saran saya, kata terakhir saya sih seperti ini ya. Kita sebagai investor itu jangan sampai fokus hanya ke pasar saham ya. Banyak instrumen investasi di luar sana. Karena kita tidak tahu apakah pasar saham itu tahun ini karena pasar saham itu kan volatile. Coba teman-teman explore instrumen itu di luar pasar saham. Contoh pasar reksadana obligasi, reksadana indeks atau segala macam. Karena diversifikasi menurut saya is a must ya. Kalau kita lihat dari table kita, dari table yang pertama saya sampaikan, diversifikasi is a must. Coba explore instrumen-instrumen investasi di luar pasar saham. Diversifikasi dana Anda, jangan put the eggs in one basket. Itu pertama. Saran saya kedua adalah bagi untuk teman-teman yang baru memulai investasi, kalau awal-awal Anda memulai investasi ternyata Anda mengalami kegagalan, duitnya Anda harus cut loss segala macam, jangan berkecil hati karena Anda tidak sendiri. Kebanyakan orang yang baru memulai investasi terutama di saham itu memang mengalami kerugian. Ya, jangan Anda berinvestasi hanya pada aset keuangan saja, tapi coba Anda terus keep growing, investasi juga kepada pengetahuan ya, karena kata orang investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri ya, pada pengetahuan, tambah skill dan segala macam. Saya kira itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh atas closing statement-nya. Jadi Sobat Genpes, saya tidak lupa dan terus mengingatkan kepada Sobat Genpes semuanya untuk mulai investasi segera khusus reksadana gitu ya. Dan bagi Sobat Genpes semuanya apa namanya harus memulai ya, harus memulai reksadana ini memang mungkin awalnya mungkin ada yang masih bertanya-tanya juga, ini saya ngapain juga beli reksadana gitu ya. Tapi cobalah dari sekarang. Produk kami kebetulan juga di Afris ini juga ada produknya, selain tadi ada yang pendapatan tetap, pasar uang, dan juga ada yang indeks juga. Nah, mungkin yang mau belajar ataupun apa namanya yang biasanya kan kita belinya kan Sobat Genpes ETF gitu ya, beli langsung direct gitu ya. Dan di sini kita juga ada reksadana indeks juga. Kita juga di Apris ada juga yang produk konvensional ataupun yang syariah. Jadi semuanya ada lengkap. Jadi silakan Sobat Genpes sudah langsung mulai berinvestasi reksadana, dicoba dulu gitu ya, walaupun mungkin nominalnya kecil. Saya juga tahu kalau Sobat Genpes ini trading di equity-nya besar, tapi belum nyoba reksadana, silakan dicoba dulu. Dengan nominal kecil juga nggak apa-apa, yang penting dicoba dan mulai. Baik, mungkin itu dari kami, Sobat Genpes semuanya untuk sesi kelas pasti hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan langsung melakukan investasi di reksadana ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Teguh dan juga Bu Aan, tim dari Apris Asset Management yang telah sharing dan meluangkan waktunya pada kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dan kita kolaborasi kembali. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, terima kasih Pak Teguh semuanya. Mas Wisnu. Ya.